Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Leadership Talks Podcast kami. Pada kesempatan ini, kita akan bahas satu tema yang sangat menarik dan lagi tren, yaitu tentang Artificial Intelligence atau AI. Dan alhamdulillahnya, kami kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang pakar AI Indonesia, Mas Ades Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik, baik. Nah, teman-teman ya, tonton terus podcast ini sampai selesai, karena di ujung dari percakapan kita akan ngasih tips dan trik supaya teman-teman nggak kehilangan pekerjaan alias jobless karena tren AI yang makin menggila. Nah, Mas Ades, ngomong-ngomong nih ya, kita berbicara tentang AI, dengar-dengar Mas Ades ini punya pengalaman nih, ngerjain beberapa proyek internasional seperti di Disney, dan juga di Singapura. Bisa diangkat tentang pengalaman-pengalaman Mas Ades? Monggo. Ya. Ya, itu bisa dibilang saya cukup beruntung lah ya, Oke, karena waktu itu saya mendapatkan tawaran di sebuah studio animasi namanya Infinite Studio. industri, oke, Dan markasnya adalah di Singapura, oke, tapi kita juga punya tim production di Batam. oke. Nah, waktu awal pendirian dari studio itu, kita memang merekrut banyak orang ya dari Mhm. luar yang udah pengalaman nih untuk project-project di Hollywood. Ya, Nah, di situ kita banyak nih mengerjakan project-project dari Disney Asia, oke, terus kemudian juga ada Discovery Channel. oke. Sekarang kan jadi Discovery Warner Bros. Warner Bros. Oke, Terus kemudian juga project-project yang lain dari berbagai negara, dari Amerika, dari Kanada, oke. India, Inggris, Hong Kong, Wow. dan lain-lain. Oke, Nah, di situ saya benar-benar belajar bagaimana pengalaman mengerjakan proyek internasional karena sebelumnya biasa ngerjain project lokal ya, iya, yang iya, ada di Jakarta, di iya. Indonesia. Satu hal yang benar-benar saya belajar, Mhm. yang mudah-mudahan nanti penonton bisa dapet ilmunya gitu ya, itu Iya, adalah masalah disiplin. disiplin. Oke, Itu menarik. beda banget ya. Jadi saya bisa dapetin, oh ternyata gini, yang namanya kualitas nih kayak gini toh. Iya, Gitu. iya, iya. Dan itu sebenarnya dimulai dari disiplin. Nah, itu Oke. yang sebelumnya, Mhm. selama saya berkarir, itu saya belum terlalu mendapatkan ilmunya. Oke, siap. Nah, ini menarik ya, disiplin ya, kata kuncinya. Dan saya juga sempat dengar Mas Ades punya beberapa pengalaman di mentoring langsung nih, ya, oleh mentor-mentor level Hollywood yang bikin film-film kayak Harry Potter, kemudian juga terlibat di pembuatan film Titanic. Bisa diceritain Mas pengalaman di mentoring dan belajar langsung dengan beliau-beliau itu, Mas? Ya, itu juga salah satu hal yang sampai sekarang nih benar-benar membekas dalam hidup saya gitu kan. Oke. Karena waktu di Infinite Studio itu memang ownernya berani nih. Hmm, Udah langsung hire aja orang-orang dari luar kalibernya yang besar gitu oke. kan, yang terlibat dalam film-film ya seperti Harry Potter, Mhm, kemudian Titanic, terus kemudian Transformers, oke. Barbie, Hmm, dan lain-lain ya. Nah, terus kemudian apa sih yang saya dapatkan gitu kan ya, dari mereka? Yang pertama adalah mengerjakan segala sesuatu itu yang awalnya saya kaget ya kan. ya. Saya pikir kan, wah ini seniman nih dari berbagai negara Negara. gitu kan. Pasti moody kan mereka. Ya. Mereka akan datang seenaknya, mau Hmm, kerja pada saat mood aja gitu kan. mhm, Tapi ternyata yang saya dapatkan tadi disiplin, oke, planning, oke, semuanya tuh benar-benar diurutin. Kerja itu pakai task list tuh yang bisa sampai ratusan gitu kan. oke, Ngerjain ini, ngerjain ini. Semuanya pakai quality control oke, dan sampai benar-benar kita tuh untuk dapat approval tuh bukan cuma sekali. oke, Bisa sampai puluhan, bisa sampai ratusan. Sampai benar-benar kualitasnya bagus gitu ya. oke. Dan karena mereka emang pengalaman kan di film-film seperti itu, jadi waktu ngajarin kan mereka buka filenya. Mhm, Lihat tuh ini waktu saya bikin Harry Potter, oke. dibuka filenya waktu itu Harry Potter 3, Ya. The Prisoner of Azkaban. Mhm, Jadi ada burung ya, yang kepalanya elang, ya, badannya kuda, ya, sayapnya ya, itu namanya Buckbeak. ya. Filenya dibuka, ditunjukin. Mmm, Jadi kita bisa ngelihat betapa detailnya. Kayak misalnya diceritakan waktu itu yang namanya bulunya aja itu 100 lebih jenis bulu. oke. Yang di bagian mana ditunjukin, oh ke bagian ini dari burung elang, yang ini dari burung hantu. Hmm, Burung hantunya ada berbagai jenisnya dan beda-beda tuh gitu ya. Jadi betapa mereka meticulous,
detail Oke. dan sangat ekstra, benar-benar semua dipikirin. Nah, Hmm, itu yang akhirnya buat saya berpengaruh Oke. dan kan berpengaruh juga di dalam bidang yang nanti berkaitan dengan AI. Dengan AI ini ya. Hmm. Nah, ini menarik nih teman-teman. Karena kita sambil ngeliat nih. Ya, pas. Ini kan Mas Ades sudah berkecimpung dengan AI sejak tahun 2008 ya. Padahal kita sama-sama tahu tahun 2008 ini kan belum booming ChatGPT dari OpenAI. Ya, Atau Qwen dari Cina atau yang kemarin sempat booming DeepSeek DeepSeek. ya kayak begitu. Itu bisa diceritain nggak? Emang AI-nya seperti apa sih di tahun 2008 itu awal mulanya? Oke. Jadi memang bisa dibilang waktu itu semuanya berkaitan ya, Ya, satu hal dengan yang lain. Karena waktu itu kita mengerjakan proyek juga yang internasional, ya, kita merekrut banyak orang dari Indonesia. mhm, Itu yang ngelamar juga kan banyak kan. pasti, ya, oke, Dan kalau saya jawabin satu persatu, itu kan mhm, capeknya minta ampun. betul, Nah, jadi waktu itu saya berpikir bisa nggak ya kalau orang nanya dijawab secara otomatis. oke, Kalau kita bicara mhm, nanti mengenai leadership di Indonesia, ya, kita kan suka ngelihat ya kalau kita bicara jujur kan literasi kita kurang, betul, skor PISA kita rendah, ya, critical thinking kita kurang dan lain-lain kan. ya, Jadi diberikan informasi juga orang nggak suka baca. betul, Bahkan sampai sekarang pengalaman saya, mhm, kalau misalnya ada, oh lagi jadi pembicara seminar, ya, kemudian orang nanya, ya, biasanya kalau dikasih website belum tentu dibaca, jadi ya, mesti ke WhatsApp. ya, hanya langsung ngetik, Kita ngetik, pengen langsung dijawab iya, pada saat itu juga gitu, repot kan gitu. betul, betul, Akhirnya cari cara gimana nih biar bisa otomatis. Orang oke, nanya bisa jawab gitu. Dan waktu itu saya ingat banget karena kita menggunakan bahasa pemrograman itu yang namanya AIML. AI, ML, Iya, jadi kalau HTML mungkin udah nah, punya ya, ya, AIML. Jadi AI Markup Language. oke, Dan waktu itu susah minta ampun. wow, Jadi kalau sekarang kan ChatGPT ditanya apapun dia akan bisa jawab. iya, kita tinggal ngomong aja tuh ya, di Ya, HP gitu, kalau zaman dulu nggak bisa. Ada pertanyaan apa, kita harus bikin polanya, oke, terus kemudian kita harus jawab. ya, Dan kalau nggak sesuai sama polanya, AI akan jawab, mohon maaf, saya tidak mengerti pertanyaan Anda. mhm, Tolong tanyakan lagi dengan cara yang lain. oke, Jadi waktu itu jauh banget ya. Dan dari tahun 2008 mhm, sampai ke ChatGPT mungkin keluar sekitar tahun 2022 ya kalau nggak salah. ya. Itu beda banget teknologinya 14 gitu. tahun kan itu udah berjalan. Betul. Tapi sebenarnya kalau orang bilang apakah AI teknologi baru? Ya, AI itu teknologi yang lama banget. oke. Teknologi yang kita kenal sebagai chatbot Ya, ya, bot robot yang bisa diajak ngechat ya, itu dari tahun 60-an itu udah ada yang namanya Eliza. Eliza. Ya, itu teknologi yang dulu saya pakai. Dan waktu itu di Indonesia saya coba cari-cari siapa yang bisa saya ajak ngobrol Ya, berkaitan dengan itu. Nggak ketemu gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrolnya waktu itu sama dokter-dokter mhm, dari Amerika, salah satunya namanya Richard Wallace. oke, Dia itu yang memang membuat AIML tersebut gitu ya. oke, Jadi ya udah waktu itu kayak orang sendirian gitu ya. mhm, Saya juga nggak tahu waktu itu mungkin di Indonesia banyak praktisi AI yang lain tapi bidangnya mungkin berbeda. oke, Karena saya lebih banyak ke conversation, percakapan seperti yang di ChatGPT sekarang gitu iya, kan. Ya itu awalnya mhm, gitu. Jadi akhirnya kalau orang nanya mengenai lowongan pekerjaan bisa dijawab secara otomatis. Mirip dengan ChatGPT sekarang, oke. tapi teknologinya ya belum seperti yang Belum se-advance sekarang ya? tidak se-advance sekarang. Oke, nah ini juga, menarik nih, kita nanya ke poin utama nih, Mas Ades yang berkaitan sama kekhawatiran ya, terutama generasi muda. Nah, dengan adanya AI ini, kan banyak nih profesi-profesi atau lapangan pekerjaan itu yang udah mulai tergerus atau tergantikan dengan AI. Ya, Oke, kalau misal teman-teman kita berbicara tentang terus saat ini belajar mengajar di kampus ada dosen. ya, Kemudian kita juga sakit tanya dokter. ya. Kemudian juga kita sekolah perlu guru. Nah, dengan kehadiran AI itu yang menyajikan informasi sedemikian cepat, sedemikian instans dengan big data itu, profesi-profesi yang tadi saya sebutkan dan banyak lagi yang lain itu bakalan terancam itu Mas Ades. Nah, apa nih Mas Ades buat teman-teman gitu kan
supaya nggak kehilangan pekerjaannya dan supaya tetap inline, nggak ketinggalan zaman dengan adanya AI ini? Ya. Nah, ini untuk para penonton nih ya, Ya, oke. banyak yang anak-anak muda. Ya, betul. Mungkin juga ada yang senior yang udah lumayan lama lah untuk Hmm, kerja di dunia profesi. oke. Kan kekhawatirannya gini, gimana kalau nanti Ya, saya lulus kuliah, ya. ternyata udah nggak ada kerjaan? Betul, gue udah capek-capek. Itu kan sekolah 12 tahun, ditambah lagi perguruan tinggi kan, S1, S2. Ternyata begitu lulus, nggak ada nih profesi atau kerjaan yang gue idam-idamkan. Kan repot banget tuh Mas Ades. Betul. Itu gimana tuh solusinya nih buat anak muda? Nah, itu juga ada tambahannya lagi. Oke, Ini yang muda nih yang ya, mau cari pekerjaan. ya, Balik datang ke saya, terus kemudian nanya, ya, jadi gimana nih masa depan kita? oke, Saya mau jadi graphic designer misalnya, ya, sekarang dengan prompting di chat GPT udah keluar desainnya. betul. Saya mau bikin film, kalau dulu mesti syuting, malah zaman saya belum ada drone, Ya, pakai helikopter untuk ya, adegan dari atas harus nyewa helikopter, pakai kamera yang gede gitu kan. Tiba-tiba sekarang tinggal bilang, buatkan saya adegan dengan pemandangan indah di bawah, terus ada drone shotnya, hmm, terus kemudian habis itu tinggal pencet generate, bisa keluar filmnya gitu kan. hmm, Dan yang senior juga sama kan. ya, Mereka juga ngelihat, wah, misalnya kemarin ada konferensi yang dibuat oleh Meta ya, jadi ya, namanya Lamacon. lama kok. Mana si Mark Zuckerberg ini mengundang Satya Nadella, Hmm, mengundang orang-orang dari bidang ya, ya, teknologi yang perusahaan besar ya. Ini mereka udah mengatakan 25%, 30% dari coding, ya, ya tahu sendiri lah ya, coding bukan hal yang semua orang bisa iya gitu. betul, ribet lah ya. Itu udah dibuat oleh AI. Oke, Nah, terus habis itu gimana yang udah kerja kalau tiba-tiba dipecat? oke, Dan ini emang udah terjadi cukup cukup banyak gitu ya, kan. Jadi kekhawatirannya adalah cukup banyak sebenarnya. hmm, Yang pertama, lapangan pekerjaan apakah masih tersedia? ya, Yang pertama. Yang kedua, misinformation. oke, Kalau kita mau melihat di mana situasi ini tanpa sensor ya, ya, terutama kayak di luar negeri, ya, yang orang bebas bikin apa aja gitu kan. ya, Nah, kita bisa lihat ada orang, ya maaf gitu ya, melakukan hal yang tidak senonoh gitu hmm, ya, sama orang lain itu ya sebenarnya tidak pernah terjadi ya, gitu. Atau misalnya tiba-tiba, oh ada pejabat meeting sama orang tertentu. ya, Padahal keduanya tidak pernah di ya, dalam hidup gitu. Cuma ya. karena tinggal di room aja, Yang ada fotonya juga gitu kan, dan foto B kalau nggak bungkan, gabungkan. mereka lagi salaman makan di restoran gitu kan, Ya, terus dituduh korupsi misalnya gitu kan. ya, Itu kan bisa terjadi. Dan dulunya orang bilang kalau bidangnya itu adalah kreatif, itu tidak bisa digantikan oleh AI. hmm, Biasanya kan hal-hal yang berkaitan dengan repetisi, ya, ya kan? Misalnya otomatisasi juga. otomatisasi gitu Ya, kan. Tapi tiba-tiba bisa bikin, ya sekarang lah, ya, ya. jadi Ghibli, Oke. kemudian bikin action figure, Yes. terus kemudian kayak macam-macam tuh, aneh-aneh gitu kan. Bikin desain dan lain-lain. Ternyata bidang kreatif malah yang jadi duluan. Iya, Yang tadi ya teman-teman di bidang kreatif merasa paling aman gitu iya. kan. Nah jadi memang banyak banget nih sisi kekhawatiran yang orang rasakan saat ini. Hmm. Makanya kalau lagi lagu tuh yang lagi ngetren sekarang aja judulnya Anxiety. Iya betul. Anxiety. Hmm. Orang pada takut ya, Ya, kecemasan. kecemasan, ekonomi nggak jelas, lapangan pekerjaan nggak jelas, terus kemudian yang namanya daya beli turun dan lain-lain kan, makanya orang bilang Indonesia gelap, Iya, oke. kita tidak baik-baik Aja. saja, Betul. tabung aja dulu. Nah, Ini semua emang situasi global kita emang lagi semuanya bertumpukan ya. iya. Ada perang tarif, Hmm. terus kemudian AI masuk di sini, Ya, ekonomi kurang bagus, bertumpuk-tumpuk. Jadi ini bisa dibilang mungkin AI bukan penyebabnya gitu iya, ya, tapi emang ini situasinya udah layering ya, iya. multi-layer gitu. Nah, baru ya tentu nanti kita bicara nih solusinya gitu Ya, kan. itu dia yang teman-teman tunggu-tunggu ya. Karena kalau tadi ya, ya bisa dibilang kalau anak muda itu kan yang tadi berhubungan sama anxiety, kemudian juga
nervous. Nah, kemudian juga bisa dibilang uncertainty, terus uh, banyak pikiran aneh deh buat anak muda gitu. Wah, gua lama-lama makin gak jelas nih, gitu kan. Kalau kayak begitu kan, gimana supaya ibarat kata seperti pisau atau pedang bermata dua gitu, kita bukan yang tergilas oleh AI, tapi kita bisa bagaimana memanfaatkan AI ini buat kepentingan anak muda atau buat kepentingan kita supaya apa yang kita lakukan sekarang itu dibantu dengan AI ini. Malah kita yang tergerus. Ya. Nah, itu gimana kalau tips dan trik dari Mas Edes? Ya, jadi tadi kan kita bicara negatif, Ya, kekhawatiran dan oke. lain-lain ya. Ya, Nah, tentu kalau kita ngelihat di dunia AI sini ada berbagai kubu. yes. Misalnya ada yang namanya Jeffrey Hinton. Oke. Jeffrey Hinton itu salah satu godfather of AI. Salah satu pencetus ya berarti Salah ya? satu pencetus Oke. yang akhirnya membuat bisa ada chat GPT dan lain-lain, itu salah satu teknologinya dikembangkan oleh Jeffrey Hinton. Oke. Dan beliau mendapatkan Nobel Oke. tahun lalu ya, 2024 di bidang fisika kalau nggak salah. Ya. Dan itu emang dekat apa yang diciptakan untuk AI. Nah, dia sendiri tadinya adalah salah satu chief scientist dari Google. Oke. Dia sampai mengundurkan diri karena dia takut sama ciptaannya sendiri. Jadi dia ngomong, Oke. ini AI salah satunya saya yang bikin loh. Tapi saya sendiri ngerasa perkembangannya udah terlalu cepat, sehingga saya takut. Kalau saya kerja di Google, saya nggak bisa mengkritik dari dalam. Karena terima gaji kan. Iya. Karena ini keluar. Gitu. Keluar ngembangin sendiri. Keluar, dia masuk mengadvokasi kita untuk hati-hati. Ya, Jadi ya. dia termasuk kubu yang termasuk pesimis atau bahkan memandang negatif. Konservatif. Enggak, dia memandang negatif Oke. atas ciptaannya sendiri gitu ya. Nah, terus kemudian ada lagi ya tentu Elon Musk ya. Iya, iya. Elon Musk sampai bilang kan, wah AI ini sebenarnya kayak membuka sarang setan, dia bilang ya. Iya. Dia mengatakan hati-hati nih gitu. Makanya akhirnya dia dengan Sam Altman yang bikin OpenAI, OpenAI. ChatGPT, dari awal berantem. Iya. Saling tuntut gitu kan. Karena dia mengatakan, wah ini hati-hati nih gitu ya. Walaupun kemudian dia tentu bikin juga Iya. AI-nya. Karena dia Grok itu ya. kuat dia. Dan Grok itu lebih ini loh, Mas. Lebih brutal, Brutal. brutal fake. Iya. Kemudian juga nggak ada basa-basi, nggak ada, Iya. kalau bahasa Jawa itu nggak ada unggah-ungguhnya. Iya. Bener-bener ibarat kata to the point, bahkan tergolong vulgar ya, Iya. Grok itu ya. Kalau Iya. dibandingin ChatGPT yang masih kayak Iya. pleasant, Iya. menyenangkan Iya. orang gitu kan, unggah-ungguh gitu-gitu. Dia punya mode nggak sopan. Si Grok ini. Grok ini. Jadi Oke. kalau kita masukkan mode tersebut, kita aktifkan, Ya. kalau diajak ngomong, jawabannya kurang ajar. Ya kan misalnya, kalau kita nanya sama ChatGPT, apa kabar? Ya kan dengan sopan jawab kabar baik, gimana dengan kamu gitu. Ya. Grok itu kalau modenya yang unhinged disebutnya ya, mode nggak sopan itu diaktifkan, dia akan jawab dengan, ngapain sih lo nanya-nanya? Soto banget lo. Oh, gitunya ya. Itu gitu. Jadi benar-benar tanpa sensor, dan kita Iya. masukin apapun dia nggak peduli sama hak cipta. Kita minta apapun ya, misalnya nih kita bilang tolong dong bikinin gambarnya Taylor Swift lagi ngapain misalnya ya. Sama misalnya Presiden Amerika yang sekarang, Ya Donald Trump Donald Trump. lagi pukul-pukulan Iya. sama Zelensky misalnya. Iya. Kalau AI yang lain, ChatGPT, Gemini dari Google, terus kemudian Perplexity dan lain-lain ya, dia akan jawab, saya tidak bisa mengabulkan permintaan. Itu ada batas-batas Ya. normatif gitu Iya. ya. Tapi kalau Grok kita suruh apapun ya, ini maaf ya, Iya, ya. Hajar. dihajar semua gitu. Hajar. Apapun dia akan penuhin gitu. Tanpa mempedulikan hak cipta, tanpa mempedulikan kesopanan, tanpa mempedulikan itu fakta atau hoax. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya. Nah, itu kan kita udah ngeliat ya dampak positif terus juga negatif dari si AI sendiri. Iya. Nah, hubungannya dengan leadership nih. Apa sih hubungannya artificial intelligence yang lagi tren banget ya akhir-akhir ini dengan leadership, terutama untuk kalangan anak-anak muda nih, youth leadership. Oke. Ini buat orang yang udah senior kayak saya nih. Oke. Jadi para senior ini
mestinya malu nih. Ya. Mhm. Karena udah ada penelitian ya, Mhm. bahwa Gen Z itu lebih suka nanya ke ChatGPT daripada nanya sama bosnya. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Oke. Ditanya di survei, kenapa bisa begitu? Terus Mhm. mereka bilangnya, ya balik lagi ini kritik ya sama generasi yang udah senior seperti saya. Kalau bos itu jawabnya nggak oke. Oke. ChatGPT lebih akurat. Mhm. Ya ini tentu kita bicara bukan cuma ChatGPT ya. Iya iya. ChatGPT, Gemini, Perplexity, Termasuk yang lagi booming dari kemarin dari China, Qwen, kemudian Movement, DeepSeek 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 dan ya. lain-lain itu. Oke. Apapun yang ditanya, mereka akan menjawab berdasarkan fakta, Dan big data ya, yang mereka berdasarkan data yang udah ada. oke. Terus kemudian yang kedua, mereka tidak menghakimi, Ya, tidak ngejudge. ya. Kadang-kadang kan kita kalau nanya sama orang tua kita, Hmm. belum apa-apa udah Oh dinasihati. iya, gitu kan apaan sih, baru segitu aja gitu kan, dasar cengeng gitu kan. Betul. Dulu bapak tangguh begini begitu begitu, udah malas duluan gitu kan Iya, kalau anak Gen Z. iya. Kalau kayaknya AI itu bisa dibilang, oh iya nih bahkan ada yang aneh itu AI itu lebih human dan lebih humoris, bahkan sampai ada yang pacaran sama AI itu tuh. Betul, betul, Ada ya, maksudnya sih ya sampai betul, segitu-gitunya ya. betul. Jadi ada beberapa ya, kayak misalnya di Jepang, Ya, ini dia walaupun tidak secara resmi ya, artinya tidak diakui sama undang-undang, oke. tapi dia benar-benar menikah. Mhm. Jadi ada tokoh Jadi quotes in quotes literally menikah beneran. ceritanya Oh, ya. ceritanya bukan kayak kalau di kita Indonesia ke AUA atau misalnya ke church, ke gereja itu enggak ya? Enggak. Karena bahkan di negara seperti Jepang pun itu tidak diakui secara legal. Secara legal ya, oke. Ya, tapi dia mengundang teman-temannya untuk Oke. hadir dan Selebrasi lah ya. selebrasi, teman-temannya datang, terus Ya, kemudian dia foto-foto dan lain-lain seperti nikah beneran gitu ya. Itu karena dia ngerasa gini, mungkin orangnya satu sangat introvert. oke. Dia sangat susah bergaul sama orang lain. Hmm. Terus karena dia introvert, dia mengatakan dia sering dibully Hmm. sama teman kantornya. Oke. Dia sering dianggap rendah sama perempuan Ya, yang mungkin dia naksir misalnya dan lain-lain. Nah, karena AI itu punya kecenderungan dan memang diprogram untuk selalu nurut, ya, selalu baik, gitu kan? ya. Akhirnya kan memberi interaksi yang buat orang tertentu lebih meaningful. Ya. Sehingga akhirnya ya sekarang tadi menambah kekhawatiran gitu kan. Hmm. Gimana dengan psikolog? Karena juga udah ada surveinya mengatakan ternyata curhat AI Ya, ini bisa ya itu ya? dianggap, mohon maaf nih Ya, teman-teman oke. profesi psikolog gitu ya, Iya, iya. sudah dianggap lebih meaningful daripada ngomong sama psikolog gitu kan. Ya tentu Ya, orang yang di bidang psikologi pun atau psikiatri kan khawatir jadi ya kan iya, iya. gitu. Terus kemudian di bidang kedokteran dia masukkan data ya, scan otak misalnya dengan kanker dan lain-lain gitu kan. Hmm. Dengan segitu banyak data ternyata dia tingkat akurasinya sampai tinggi sekali Sampai bisa kasih diagnosa. sampai bisa kasih diagnosa. Walaupun ya tentu dokter akan terbantu gitu kan. Iya, iya. Ya tapi kan akhirnya orang daripada harus nanya ke dokter, mungkin maaf ya nggak Iya, semuanya kan punya biaya juga. yes, yes. Ya udah, akhirnya saya ngerasa begini nih, Hmm. ada rasa nggak enak di badan saya sebelah ini, kira-kira diagnosanya apa gitu kan? Hmm. Terus kemudian dia mengeluarkan diagnosa yang sebenarnya cukup akurat gitu. Oke. Nah, jadi di berbagai bidang ini memang ya balik lagi tadi kalau kita bilang ada yang ketakutan gitu kan? Ya, Ya, hampir semua bidang pekerjaan saat ini oke. terancam. Ya. Hmm. Nah, ini menarik Mas Ades ya. Jadi bagaimanapun kan AI tadi yang saya tangkap dan teman-teman juga pasti baik ini dia ada two sides, dua Ya. bagian, dua efek kan. Hmm. Positive side sama negative sides. Ya. Nah, yang lebih pentingnya adalah for us nih buat kita-kita nih apa sih yang bisa dilakukan, apa yang harus dilakukan terutama oleh para penonton nih channel ini nih. Gimana apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita lakukan lah dengan si AI itu yang mana kita bisa ambil manfaat Hmm. gitu dengan tren yang sedang berkembang sekarang. Ya, Monggo, Mas Ades. jadi kalau tadi kan kita hubungkan dengan leadership misalnya, Ya, bahwa ternyata AI itu dianggap udah lebih wise gitu. oke, Jadi kan tantangan bagi para leader betul. untuk harusnya menjadi lebih wise daripada AI kan, Ya, untuk mau mendengarkan tanpa menjudge, oke. untuk mencari informasi lebih dalam daripada asal. Pokoknya kalau ditanya belum apa-apa,
main nasehatin aja gitu kan, Iya. tanpa melihat kondisi. Itu tantangan bagi kita untuk bisa melebihi AI itu sendiri gitu kan. Dan itu dimungkinkan atau mau nggak mau harus. Sangat dimungkinkan. Kalau bahasa anak mudanya gini, we listen and we don't judge. Ya, Dan itu prakteknya hmm, itu nggak mudah sih Mas Ades. betul, betul. Terutama mendengarkan ya sih langsung aja saya juga punya istri, punya anak kan, Ya. mendengarkan ocehan anak, Hmm. curhatan pasangan yang berjam-jam, kemudian juga keluhan dari anak buah, kemudian juga komplain dari customers, itu rasa-rasanya that's another skill dan itu Ya, emang harus dilatih ya, sih. Tapi AI itu dengan sedemikian instannya mereka bisa, bahkan lebih terampil dari kita-kita dong. ya. Ya nggak sih? Nah ini kan dari tadi nih kita ngomong banyak negatif nih ya, Iya, iya. negatif gitu ya. Kita juga bisa melihat ini ada satu hal yang belakangan ini kan sedang berkembang, Oke. yaitu yang namanya AI dengan thinking atau reasoning. Oh iya, dia kan kalau kayak di ChatGPT dia bagian pojok kiri bawah ada yang searching, mencari nanti disertakan referensi atau literatur, ada Ya, juga yang sampingnya itu yang kayak lampu itu berpikir ya, iya, berpikir gitu ya, kan. jadi short thinking. Ya, Nah, thinking. Ada juga yang sampai deep, deep thinking ada juga. betul, betul. Nah, kalau saya melihatnya begini, kita ini kan balik lagi harus mengakui ya, Ya, bahwa saat ini bangsa Indonesia banyak kekurangan. yes. Ada Oke. beberapa hal. Ya, Misalnya literasi, literasi. emang nggak suka baca. Ya, Literasi kita kan pernah tuh nomor 2 terbawah sedunia. ya. Beberapa tahun kemudian Oh ya my naik God. tetap di bawah. Nomor ini, nomor bontot. Masih bontot lah, Ya, masih belasan gitu ya, kan. ya. Tapi dari bawah gitu. Dan bawah. Terus kemudian juga masalah pendidikan kita yang berbasis hafalan. Oke. Jadi ya pokoknya guru ngomong, murid dengerin gitu kan. Terus Akibatnya catat aja gitu. cuma nyatet doang gitu kan. Ya, berarti kita kurang di critical thinking Oke. gitu. Nah, balik soal critical thinking, Ya, ini juga buat penonton saya selalu menganjurkan nih ya. untuk ngecek beberapa podcast yang lain. Oke. Saya senang nonton Guru Gembul. Oh, itu termasuk list favorit ya, Mas Ya, Ades ya? list favorit tuh Oke. karena self criticize kepada diri sendiri. Kan kadang-kadang pada hal yang maaf ya, secara institusi itu abu buat didebat. Betul. Institusi keagamaan, Ya, kemudian juga negara, ya, gitu kan. ya, Boleh sebut satu, misalnya ustadz-ustadz juga kayak gitu. ya. Tapi dengan sebegitu berani gitu ya, Hmm, terus ceplos-ceplos itu, ya. kalau itu saya juga suka nonton tuh. Iya, jadi ya kayak Guru Gembul, Ferry Irwandi, Dari Wandi, oke. ya, banyak bicara soal pemerintahan. Ya. Terus untuk di bisnis ada Raymond Chin, Raymond Chin cukup anak muda ya, ya untuk punya anak critical muda. thinking, oke. Betul. Terus kemudian juga ada lagi Mas Dery kasih solusi, Ya, ya, dari Ansa. dari Ansyah. Terus kemudian nih yang lagi ngetren nih, Kang Deddy Mulyadi. Oh, Bapak Aing. Hai, Bapak Aing. Ah, ini luar biasa ya, nih Bapak Aing nih. semuanya itu sebenarnya ngomong soal critical thinking. Oke. Nah, cuman karena kita nggak terlatih Ya, bicara mengenai critical thinking, ya. nah di AI ini sekarang kan ada thinking mode. Itu dia yang short thinking, ada yang deep Nah, thinking. yang paling penting buat kita itu adalah menggunakan AI itu untuk menutupi critical thinking kita yang kurang. Oke, jadi Karena tidak terbiasa. oke. Nah, biasanya gini, jadi kalau orang berpikir itu kan, misalnya ada masalah, gua langsung jawab. Ya, Itu namanya simple thinking. ya. Orang bilangnya system thinking one. Oke, atau Tapi ada kadang-kadang yang juga ada yang reaktif ya, ada yang lebih reaktif. lagi. Nah, sebenarnya kan ada yang namanya deep thinking Ya, atau system thinking system two gitu kan. ya. Yang intinya adalah kalau belum ngapa-ngapain, ya kita teliti dulu lebih dalam, cari sumbernya, mikirin lagi, self criticize. Apakah jawaban yang kita berikan sudah benar? Oke, Apakah ada data pembanding dan lain-lain? oke. Nah, dengan menggunakan mode itu, Ya. yang orang biasanya lupa, dia cuma cek jawabannya. Padahal yang paling penting itu waktu si AI-nya berpikir. Ya, ya, ya. Kita liatin dulu. Oke. Karena dirinya sendiri. Kalau kita lihat kayak DeepSeek gitu Ya, ya, ya. Qwen, itu panjang sekali dia cara berpikirnya. Dan setelah dari cara berpikir dia kasih jawaban atau apa yang kita butuhkan dari prompt atau instruksi kita, dia biasanya ngasih rekomendasi juga. Apakah kamu mau jika saya carikan seperti ini, Betul, seperti ini gitu. betul. Jadi ada next step-nya juga tuh. Ya, Bagus karena banget.
Karena balik lagi, kalau kita mau ada solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada di bangsa kita sekarang, itu adalah dengan melihat apa sih yang salah dengan diri kita, gitu ya. Ya, Apa sih yang bisa diperbaiki? ya, Kita harus mempertanyakan diri kita sendiri, gitu ya, kan. ya. Dan dengan menggunakan AI, bukan cuman ditelan, Mhm. ChatGPT jawabannya gini, kan sering tuh saya dengar kayak gitu. Iya, iya. Jawaban ChatGPT kan gitu. Nah, kalau dulu tambah Google kan gitu. Begitu, betul. Padahal kan mesti kita cek lagi kan. Ya. Nah, dengan pola berpikir yang sistematis, Mhm. yang kita lihat cara mikirnya, oh dia nyari bahan gini caranya. Iya. Oh website yang dilihat ini, Mhm. keywordnya apa. Ya. Terus website-nya juga diklik satu persatu dan dibaca. Sehingga kita juga tidak salah mengambil kesimpulan. Karena AI kan masih ada halusinasi. Betul, itu ada. Ya, Apa tuh bahasanya tuh? Hallucination segitulah ya. Pokoknya dia cenderung si AI itu, selain grok ya, punya kecenderungan buat nyenengin kita. Kita butuh apa, kita nyari informasi apa, dia cenderung, pokoknya yang penting orang itu seneng. ya, Kayak kurang lebih sosial media lah, bikin kita betah berlama-lama, betul. mantengin, ngeliatin, scroll, dan Betul. seterusnya, dan seterusnya. Memang basic programmingnya AI Ya, itu adalah yang namanya reward system. reward. Jadi AI itu memang didesain, dia diberikan hadiah Oke, kalau dia bisa menjawab pertanyaan. Sehingga AI itu punya kecenderungan untuk sangat ingin membantu. Gitu. oke. Nah itu mirip seperti kalau kita lagi jalan Ya, ke sebuah daerah, terus kita nanya sama orang, ya, sebenarnya dia nggak tahu jawabannya. ya. Tapi dia bilang, jauh 3 kilometer ke depan belok kiri. Padahal sebenarnya dia ngaco gitu Ya, kan. Nah AI itu punya kecenderungan seperti itu. Karena emang basic pemrograman dasarnya adalah untuk punya eagerness untuk membantu kita. ya. Itu core-nya. Oke. Sehingga dia, oh kayaknya ada fakta ini, digabung dengan fakta ini, digabung dengan ini, dijadikan fakta baru yang nggak nyambung sama sekali. Iya, kelihatannya tuh terlalu apa ya? Terlalu kalau bahasa anak muda itu terlalu ngadi-ngadi, terlalu Betul, mengada-ada betul. seperti itu. Tuh, jadi kayak AI ya harus punya depthness. Oke, Dan deepness itu ya, ya kedalaman itu ya. kedalaman berpikirnya AI itu ya kita gunakan untuk membuat kita berpikir bisa lebih dalam. Oke, 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 Belajar jawaban AI yang lebih simpati, oke. yang kan kita biasa tadi ngejudge kan. Ya, Aku lagi capek nih. Belum apa-apa kita bilang, "Oh, kalau capek istirahat dong." Padahal dia belum selesai curhat. hmm, Kalau AI dia akan jawabnya, "Oh, kamu lagi lelah ya? Apakah kamu punya perasaan lain yang ingin dibagikan?" hmm, Nah, jawabannya AI itu kita resapkan di dalam diri kita, oke, terus kemudian kita emulasi di kehidupan nyata sehingga kita bisa menjadi orang yang berpikir yang lebih dalam, bisa lebih empati, lebih mau mendengarkan, judgement ya, untuk ya AI ini adalah tools. itu oke, Jadi satu ya, ya tools itu kan harus kita kuasai. betul. Kalau kita tidak menguasai maka ibaratnya kalau kita itu biasa naik kuda, Ya, mesti balik. mhm. Kita Tidak naik dinaikin. itu kan udah aneh Ya, banget gitu ya, ya. ya, Itu yang pertama. Terus yang kedua, AI itu adalah skill. skill. Jadi orang suka bilang, kok aku kalau nanya ChatGPT jawabannya ngaco sih? Iya, Kita cuma bilang sebenarnya tidak ada pertanyaan yang ngaco. ya, Nggak ada jawaban yang ngaco. Kalau pertanyaan ngaco, maka jawabannya ngaco. oke. Nah, itu harus belajar prompt engineering. From engineering. Iya. Bisa lebih disederhanakan supaya teman-teman dapat poin. Ya, jadi kayak misalnya kalau kita nge-prompt itu nggak bisa sembarangan. Oke, jadi ada ilmunya tuh ya, kita bikin Betul, instruksi gitu kan, atau betul. kalau prompt itu kan kalau bahasa Indonesia mantra ya, bikin Perintah sebenarnya. mantra atau perintah ya, Perintah. perintah. Jadi kayak misalnya, ya kalau nanya misalnya, kita define dulu Ya, role-nya. ya, Jadi kita nanya, kamu adalah seorang dokter ya, yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun oke, di dalam bidang internis misalnya. ya, Maka jawaban dia akan berhubungan semua dengan bidang tersebut. oke. Tapi kalau kita asal nanya, itu Hmm. sama dengan kalau kita di pinggir jalan ketemu Sama orang, tukang warung, ya, nanya, saya sakit perut, kenapa ya? Pasti dia akan jawab, ya mah kali, kan gitu kan? Karena dia nggak tahu konteksnya. ya, Jadi role-nya harus di-define. Terus kemudian yang kedua, maunya kita apa? ya,
gitu kan. Tolong dong carikan saya symptoms misalnya ya. Ya. Ini penyakitnya apa, symptomsnya apa, dan lain-lain. Terus kemudian kita kasih struktur atau contoh jawabannya. Saya pengen jawabannya seperti ini. Termasuk didetailkan. Oke. Misalnya tolong jawabannya terdiri atas 4 halaman A4. Oke. Jadi dia tahu gitu kan. Nah, terus kemudian habis itu juga kita kasih guardrail atau batasan. Jadi Oke. jangan ini, misalnya kita mau bikin sesuatu, kita kasih tahu kalau menyapa saya adalah dengan kata saya, jangan gue atau elu atau kata-kata yang lain gitu ya. Ya. Jadi kita tentukan dengan prinsip prompting yang benar gitu ya. Ya. Ya nanti jawabannya akan benar. Nah, masuk sekarang harus mengaktifkan mode yang namanya search atau cari, ya Oke. kan? Jadi dia crawling data dari internet, Ya. dan juga thinking atau bahkan ya deep thinking, Iya. Dalam search, ya gitu ya. yang Yang lebih mendalam. Jadi kita nanti akan lebih dalam lagi gitu. Jadi udah jangan lagi kayak ya tapi kan ChatGPT jawabannya begitu. Nah, nggak boleh lagi kayak Boleh gitu. ya kayak gitu ya. Mesti benar-benar. Saya kalau nge-prompt itu satu Ya. prompt Ya. itu bisa 4 halaman A4. 4 halaman A4. Iya. Itu apa yang Standar. dicari Mas Ades? Kenapa harus sebanyak itu promptingnya? Karena kan kita detail. Oke. Jadi kalau namanya AI itu kan seperti kita punya anak magang Ya. yang pengetahuannya terbatas, Oke. tapi dia eager pengen memenuhi permintaan kita gitu kan. Oke. Tapi dia mampu 24 jam Oke. berhalusinasi. Iya. Maka kalau kita bilang, saya mau beli mawar buat istri saya, tolong beliin bunga dong. Dia akan datang tapi bawanya bunga kemboja yang Oke. di pemakaman misalnya kan. Oke. Nah, karena anggap seperti anak magang, kita harus kasih perintahnya detail. Jadi jelas dan detail ya. Jelas dan detail. Clear, Makanya saya punya detail. kecenderungan prompt-nya, saya sebutnya mega prompt. Mega prompt. Iya. Panjang sekali prompt-nya. Itu. Hasilnya detail sekali. Cara menulisnya seperti siapa, berapa jumlah katanya, berapa jumlah kalimat, berapa paragraf, gaya paragrafnya, apakah formal, informal, lucu, Ya. ngambil datanya dari mana, Oke. apakah kita mau menulis dengan gaya tertentu, misalnya seperti kalau nulisnya boleh seperti wartawandetik.com, Ya. kompas.com, gitu kan? Ya. Nah, seperti itu. Jadi detail sekali. Nah, kalau kita udah punya nih kemampuan kita untuk prompt engineering dengan benar, critical thinking kita terbentuk dengan membiasakan apa yang ada di AI kita serap gitu ya. Itu banyak banget masalahan yang kita hadapi. Oke. Itu udah ada jawabannya. Dan pastinya teman-teman anak muda bisa pakai tadi ya AI sebagai skill, sebagai tools untuk meningkatkan productivity kita. Betul. Bisa mungkin 2 kali lipat, 5 kali lipat, atau mungkin let's say 10 kali lipat ya. Kita bisa Nah, lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien dalam bekerja. bahkan dikatakan di masa depan Ya. bisa jadi akan ada perusahaan yang nilainya seperti Meta atau Oke. Instagram, Facebook, yang jangan-jangan cuman ada 3 orang founder di situ. 1 CEO, 1 CMO, 1 CTO, mungkin 1 CFO. Ya, mungkin lah ya. 3 atau 4 orang. Sisanya billion dollar atau bahkan trillion dollar. valuasi. Sisanya AI semua. Oke. Gitu. Nah, kalau kita tidak menguasai AI, Ya. ya kita akan tergantikan AI. Nah, oke. Intinya di situ Nah, sebenarnya. berarti sama ya, AI itu seperti teknologi ya. Kita bukan takut ya, atau pesimis atau apalagi apatis dengan AI, justru kita harus mempelajari dan memaksimalkannya untuk kepentingan kita, for the sake of our goodness. Dan pastinya kita juga nggak boleh berhenti dong belajar yang ada namanya AI itu. Mungkin Mas Ades juga aktif nih ngasih semacam edukasi atau ngasih semacam pelatihan atau kelas atau apa yang ngajarin tentang orang-orang tentang bagaimana memanfaatkan AI. Mungkin bisa di-spill sedikit. Iya, itu kan sekarang udah mulai cukup banyak ya, Ya, ada banyak. workshop tentang AI, Ya. terus kemudian juga online Online courses yang ya. bisa ditonton lah ya. Iya, iya. Ada offline courses. Ada yang offline, ada yang online juga ya. Iya, karena terutama untuk yang senior, Iya. mereka itu kan nggak biasa. Kalau kita mungkin udah terbiasa pencet tombol ini gitu kan, Iya, betul. tinggal klik send,
Kalau yang senior akan nanya, "Sen di mana ya?" Dan kita jadi tukang parkir digital. Iya, iya. Ke kiri, Kanan. atas, Iya. kanan, yang mana ya? Gitu. Nah, itu kan perlu ikut untuk workshop offline karena Ya. akan dibantu langsung di lapangan ketemu. Kita kan lihat mana tuh komputernya, mana bu komputernya, tinggal yang ini loh, klik gitu kan. Iya. Waduh, capek. Jadi tukang parkir digital Iya. tadi kan, tunjuk kiri, kanan, kurang ke atas, kurang ke bawah, itu tombol yang warna biru gitu kan. Itu yang bisa diikuti gitu karena semakin banyak. Dan dari pengalaman saya karena emang praktisi di bidang itu, Ya. banyak teman-teman yang tolong dong ajarin bikinin workshop. Ada juga ya, Ada dan banyak juga. juga ya Betul, kebutuhan-kebutuhan betul. seperti itu ya. Bahkan sekarang udah mulai ke arah industri kayak AI industri ya. Ya, Kayak menawarkan jasa pelatihan lah, kemudian penjualan yang memaksimalkan AI dan seterusnya betul, kayak gitu. betul. Dan teman-teman, saya juga mendengar kata yang menarik menurut saya bahwa AI itu ibarat kata gun. It's not the gun, Hmm, it's the man behind dia it. ada kan. Nah, behind the gun kan, dan Ya, dengan gun itu tadi kan meningkatkan critical thinking dan membantu produktivitas buat para leaders nih, betul. dan buat anak-anak muda. Dan juga ini terakhir Mas Ades, salah satu, saya ingat banget nih, salah satu podcast tuh bagus banget, Ustadz Felix bilang, salah satu tugas terbesar kenabian, Hmm, ya, dari mulai Adam sampai baginda Nabi Muhammad, itu adalah menaikkan derajat cara berpikir. yes. Ya itu adalah Betul. critical thinking kan. Betul. Dan ini bisa jadi salah satu tools buat kita tadi menaikkan derajat cara berpikir khususnya masyarakat Indonesia. Nah, kita bisa memanfaatkan AI ini. Betul. Mas Ades, mungkin bisa memberikan closing statement Hmm, para pemirsa. Silakan. Oke. Jadi buat teman-teman semua, jangan takut sama AI. Kita gunakan AI sebagai tools, tapi juga jangan jadi dangkal ya. Ya, Pakai AI, semua yang kita hasilkan, jawabannya kita terima apa adanya. Balik lagi, apapun yang dihasilkan oleh AI, kita cek dulu faktanya benar atau enggak, kita cek lagi sumbernya, dan kemudian teknologinya banyak ya. ya, betul. Ya, Makanya setiap hari itu keluar terus ya AI baru yang di iya, bidang research, foto, kemudian videos making, wah banyak banget ya, gambar, presentations, nah itu nggak habis-habis tuh. tantangan buat kita untuk ngikutin benar-benar perkembangan AI yang ada dari dulu sekali sampai sekarang yang semakin lama semakin baik. Siap. Thank you banget Coach Ades atas waktunya. Mas Ades nih salah satu guru saya juga di bidang AI, dan buat teman-teman juga jangan pernah berhenti ya belajar tentang AI, dan bisa juga nanti bisa belajar lah dimanapun ya, baik kelas-kelas yang online maupun yang offline. Dan ingat ya, pesan bahwa salah satu ya kalimat yang saya ingat sampai sekarang bahwa Allah itu meninggikan orang-orang yang beriman yang berilmu beberapa derajat. Nah, salah satu karakter yang berilmu itu adalah Nabi. Tugas kenabian yang mana menaikkan derajat cara berpikir atau critical thinking. Nah, AI ini bisa kita pakai salah satunya buat meningkatkan, kalau masa bahasa besar, harkat derajat martabat para leaders, terutama untuk anak-anak muda. Oke, kita akhiri podcastnya tentang AI, dan mudah-mudahan teman-teman dapat ya tadi kesimpulan bagaimana supaya nggak jadi pengangguran dengan memanfaatkan the power of AI ini. Dari saya sebagai host cukup sekian, dan kita ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you lagi ya Mas Ades ya. Sukses terus teman-teman semuanya.